Salam, selamat pagi sahabat Talitakum Radio dimanapun sahabat berada. Pagi ini Radio Talitakum yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Rabu 8 Juni 2022, mulai pukul 9 sampai 1 jam ke depan, sahabat, kita ada dalam satu program Motius bersama Haf, mendiskusikan fenomena sosial di sekitar kita untuk dibahas, diedukasi, dan dicari solusi dalam terang firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Tema kita hari ini, sahabat, kenaikan Tuhan Yesus Kristus agar Roh Kudus turun atas orang percaya. Ya, narasumber kita pagi ini adalah Evangelis Robert Laswanto, Purba STH. Salam Pak Robert, selamat pagi. Shalom Pak Pendeta. Kita sapa dulu sahabat kita di Talitakum Radio ya. Sahabat dapat berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon di 081299456767 atau melalui SMS atau WhatsApp ya, melalui nomor telepon di 082123471340. Pagi ini sahabat Talitakum yang dikasih Tuhan, ya, radio 107,8 FM ini yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan dalam satu tema kenaikan Tuhan Yesus Kristus agar Roh Kudus turun atas orang percaya. Baik, untuk kita boleh menikmati suasana pagi ini dalam atmosfer yang baik dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah. Kami senang kalau Engkau ikut ambil bagian dalam acara ini sehingga kami semua boleh diberkati, baik kami yang di studio yang bincang-bincang dan tentu saja sahabat Talitakum dimanapun yang berada, kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan buat waktu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Baik Pak Evangelis Robert Laswanto, saya panggil Pak Robert saja nih, Pak Robert. Ya Pak. Ya, bisa dimulai Pak, apa yang mau di-sharingkan terlebih dahulu nanti sebelum kita diskusikan ya. Sebelum memulai itu gimana kalau saya membaca dulu satu kisah para rasul Pak? Oke, monggo. Karena ini ya berhubungan dengan apa yang tema kita. Oke, baik Pak, monggo. Kisah para rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih seperti yang kita baca tadi dalam Alkitab, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Karena Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama untuk dia naik ke surga." Dari realita ini timbul satu pertanyaan. Mengapa Yesus naik ke surga? Ada 4 alasan yang di dalamnya, Pak. Pertama, karena Yesus berasal dari surga, karena itu ia kembali ke surga. Pertama itu ya. Ya, itu ada di dalam Yohanes 8 ayat 23. Terus kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kedua, Tuhan Yesus ke surga karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna di bumi ini. Di Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Terus Yohanes, sesudah Yesus minum anggur asam itu, ia berkata,
sudah selesai, lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Nah, ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan yang terpenting adalah yang keempat nih Pak. Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun ke atas kita sesuai dengan tema kita. Oke. Ya. Ya, oke Pak. Saya kira kita menarik ya di sini ya, karena harus ada alasan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga ya. Kan setelah dia menampakkan diri pasca kebangkitan itu 40 hari 40 malam berulang-ulang menampakkan diri kepada para murid. Kemudian dia bawalah murid-murid itu di Kisah Rasul pasal yang pertama itu ya. Lalu masih dalam konteks itu membicarakan soal kenaikan ya, dia adalah lebih berguna kalau aku pergi katanya di situ ya, dari supaya mengutus Roh Kudus kan, di ayat yang sebelumnya di pasal yang pertama juga dari Kisah Rasul. Jadi poin yang keempat dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini rupanya masih belum nyambung Pak, belum nyambung ya. Kenapa? Karena harapan atau ekspektasi dari para murid terhadap Tuhan Yesus ini berbeda. Maksudnya Pak? Tuhan Yesus maunya kan kamu ngerti deh, aku datang nih buat kamu gitu kan. Iya. Tapi kayaknya konsep berpikir mereka kamu datang untuk aku gitu kan. Padahal Tuhan Yesus maunya supaya karena kamulah aku datang, supaya kamu kembali kepada rancangan semula. Nah, kan rancangan semula itu jauh sekali Pak ternyata. Rancangan semula itu dari Kejadian 1 sampai 3 tuh rancangan semula. Dari pasal 3 ke sini itu udah jatuh dalam dosa. Nah, dikembalikan ini. Nah, sedangkan konsep murid-murid kan dia harapkan ada pemulihan Israel itu dalam arti kemerdekaan gitu. Konsepnya berbeda gitu ya. Sehingga akhirnya mereka juga mau nggak kapan kau memulihkan keadaan ini gitu kan tuh di ayat yang sebelumnya. Kamu nggak perlu tahu soal itu kapan gitu kan. Cuma Bapak yang tahu, apa anak aja nggak tahu gitu rencananya Bapak itu kan. Nah, akhirnya sementara sedang berbicarakan itu tiba-tiba dia naik. Nah ini murid-murid kan meninggalkan sesuatu apa ya, pemandangan yang takjub dan sekaligus juga gimana sih, apa sih kok gitu selesai begitu aja ya, kok nggak memulihkan keadaan Israel gitu kan, harapannya kan gitu kan, memulihkan kerajaan Israel seperti zaman Salomo gitu. Lebih kalau melihat kondisi itu sih Pak, menurut saya nih ya, menurut saya sih mereka takjub kalau melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatasi gravitasi naik ke surga itu. Ya kan, gimana menurut Bapak gimana? Takjub karena apa nih kan? Ya karena benar Pak, karena itu kan itu suatu buah pemandangan yang spektakuler ya. Iya. Orang bisa terangkat naik ke atas surga gitu kan. Dan cara-cara seperti itu kan yang sering kali sekarang coba ditampilkan lewat ilusionis ya, pesulap gitu kan, meskipun ternyata ada seling yang mengangkat dia. Ini kan sesuatu yang berbeda ya. Nah itu antara kagum, takjub, heran ya kan, kok naik gitu, sambil mereka masih belum tahu tuh mau ngapain gitu, nggak mengucap syukur juga, bengong tuh sampai kalau waktu itu malaikatnya masih sabar banget ya. Kalau malaikatnya punya hak untuk menghakimi mereka, mungkin mereka udah dihakimi gitu, disentil sekalian gitu. Ditampar malaikat. Masa sih lu nggak ngerti gitu kan? Nah, akhirnya malaikat tuh bilang gitu kan, hai orang Galilea, mengapa tadi ya Bapak bilang kan, berdiri melihat ke langit, Yesus ini yang naik, yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat naik ke surga. Nah, baru mereka tuh, oh gitu ya, oh iya, ya, apa pesan terakhirnya? Jangan kemana-mana, gitu kan, tinggal dulu di Yerusalem. Nah, pesan inilah yang membuat mereka harus berkumpul di Yerusalem menantikan sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus mengenai Roh Kudus itu. Ya Pak. Gitu.
Nah ini mereka nggak berani lagi meninggalkan situasi itu. Mereka nggak berani lagi mengabaikan pesan Tuhan Yesus supaya jangan pergi kemana-mana, nggak berani gitu. Kenapa? Ya jelaslah mereka pasti berpikir, wah kapan lagi ya mau taat nih, kan dia juga menunggu sesuatu mujizat apa lagi nih yang spektakuler gitu. Lalu kemudian tadi apa yang pertama tadi itu yang 4 alasan itu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama apa tadi? Karena ia berasal dari surga. Oh yes, ya karena ya, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia itu, Yohanes pasal 8 ayat 23 tadi ya. Iya. Aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus memang bukan dari dunia ini. Dia ada di dunia memang sesuatu yang sangat spektakuler itu, karya Allah yang begitu aja. Jadi teringat dengan satu ayat saya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah itu peristiwanya ajaib sekali, karena malaikat diminta Tuhan Bapa untuk memberitahukan kepada Maria, ya, dan kemudian dikasih nama juga Yesus. Itu kan sesuatu yang agak tidak biasa ya, kasih nama Yesus itu, karena itu nama udah campuran jadi. Nah kemudian diberi nama Yesus yang artinya dalam bahasa mereka itu Yesus Allah gitu ya, Allah yang hadir, Allah yang menyelamatkan gitu ya, Yesus Allah. Nah kemudian yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Oke, maksudnya gimana nih? Apa yang sudah diselesaikan? Untuk menyampaikan kabar baik, karya-karyanya, Injil keselamatan. Lewat kematiannya itu, ya kematiannya itu kan karya Asia. Banyak Mesias lahir banyak. Kalau saya pribadi menurut saya, kalau Tuhan Yesus nggak mati nggak ada penyelamatan. Kalau Yesus nggak bangkit juga sama seperti yang lain ya, sama seperti apa yang namanya itu pahlawan-pahlawan yang sebelumnya juga, karena Mesias itu kan harus lengkap, lahir, mati, bangkit, naik ke surga, itu lengkap tuh. Kalau cuma lahir mati banyak, Mesias kan artinya juru selamat kan, juru selamat banyak. Ya, saya juga Mesias yang membawa kabar berita keselamatan harusnya gitu kan, Mesias kecil ya. Nah, kalau waktu itu Yesus hanya lahir dan hidup lalu mati, nggak ada artinya ya. Bukan Yesus berarti, bukan juru selamat berarti ya, yang dimaksud Mesias ya. Oke, kalau gitu yang poin ini nih Pak, yang ketiga nih Pak, yang menarik. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Wah, ini kayaknya bagian ini nanti kita bahas berikut ya Pak. Boleh. Oke, sambutan liturgi, kita mau rehat sejenak, kita dengarkan satu pujian yang memberkati kita. Sahabat Talitakum, radio di 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Kembali lagi kita ada di program Nubius bersama HAM yang mendiskusikan fenomena sosial di sekitar kita untuk dibahas, diedukasi, dan dicari solusi dalam terang firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Karena kita pagi ini, sahabat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus agar Roh Kudus turun atas orang percaya. Masih dalam diskusi kita dengan Pak Robert tadi ya, Pak Robert, kan tadi udah kita bahas tuh poin yang pertama dan kedua ya. Yang pertama adalah karena dia berasal dari surga maka dia kembali ke surga, ya kan, mau mana lagi. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus ke surga karena sudah selesai ya, tetelestai itu, waktu dia ada di kayu salib ya, dia katakan selesai, sudah selesai, tetelestai. Dan itu setelah dia minum anggur asam ya, anggur asam itu ya, lalu dia katakan sudah selesai. Nah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi waktu itu ada orang tanya ya, itu Tuhan Yesus yang cabut nyawanya siapa itu? Iya, ada yang bilang artinya iblis yang cabut nyawanya. Aduh, ngeri sekali ya.
Saya kira enggak lah, kita udah pada cerdas lah ya, pasti udah tahu lah ya bahwa bacaan kitab suci sudah mengarahkan kepada kita bahwa waktu itu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, jadi menyerahkan nyawanya maksud saya. Jadi artinya gini, dia berhak menyerahkan, dia juga punya berhak untuk mengambil kembali karena dia yang punya juga gitu kan. Itu sudah selesai di situ ya. Nah, yang menarik nih yang ketiga nih Pak, ya kan? Karena yang ketiga itu Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah ini gini Pak, kenapa saya bilang menarik? Pada hari kenaikan Tuhan, saya yakinkan kita ya, antara 60 sampai 80% itu khotbah pasti menyentuh soal ini. Ini kan menjadi pengharapan orang percaya nih. Dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi meyakinkan semua orang percaya supaya jangan khawatir dengan kematian, ya kan? Jangan sampai lu gini, udah jadi Kristen sekian tahun, udah taat, bayar harga, tiba-tiba nggak punya kejelasan kemana gitu ya kan? Tiba-tiba ketakutan gitu kan? Nanti gue mati siapa yang doain gitu kan? Nah ini, itu orang tua saya gitu juga. Orang tua saya waktu saya bilang, nah percayalah sama Yesus, Yesus lagi. Nah nanti matinya disalib gitu, iya kan? Nanti matinya disalib. Itu melekat loh sama orang tua kita zaman dulu ya orang tua saya zaman dulu dong, gitu. Dia bilang gitu. Terus nanti kalau saya mati nggak dimandiin, terus nanti kalau saya mati siapa yang doain gitu. Nah kalau udah mati itu urusan apa sama Tuhan, kita udah nggak bisa nolong lagi gitu kan? Enggak lah katanya. Kalau kami masih ada yang nolong, gitu. Doanya anak-anak, gitu. Doa anak bisa menolong. Kalau doa anak bisa menolong, ya kita bikin sesuatu yang jahat terus kemudian menjadi kaya, menikmati kehidupan. Ntar kalau mati tinggalin duit sedikit, gitu kan, untuk doain dia terus, gitu ya. Doa selamat, enak banget gitu kan. Bahkan ada juga Pak ngasih beli sesuatu ke panti anak panti asuhan untuk berdoa. Iya benar ya. Jadi akal-akalan kan ini. Nggak oke lah kita nggak ngebahas itu ya. Cuma gini, kan ada Bapak Tuhan Yesus menyediakan tempat gitu kan. Nah ada yang menarik tuh dengan kalimat itu kan. Aku menyediakan tempat gitu ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tadi Bapak udah sebut tuh di Yohanes pasal 14 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya. Nah ini kan berarti gini. Sudah ada tempat tinggal dan Tuhan Yesus bilang, ya kan, aku memberitahukan kepadamu karena aku tahu di sana sudah ada tempat tinggal. Nah rupanya udah disediakan tempat tuh bagi orang-orang percaya tuh, ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah pertama nih, Pak Tony senang sekali datang ini Pak Tony. Ya monggo Mas ini Pak, silakan Pak. Gitu lah. Ya. Ternyata cepat dia. Iya Pak. Sini ambil di posisi tengah. Ya boleh. Kursinya ya? Ini aja? Iya tarik sini. Oke, sini Pak Tony. Wah ini kita kedatangan Pak Pendeta Tony Stagan nih. Amin. Iya. Jadi kita sapa dulu, salam Pak Doni. Salam. Pak Doni. Ya salam. Salam Pak Robert Pak. Ini Pak kita lagi ngebahas soal waktu Tuhan Yesus naik ke surga itu di Yohanes pasal 14 dia menyediakan tempat bagi kita kan ya. Nah ini kan kalau kita cermati kalimatnya nih Pak ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Ada terus kemudian sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada dua nih sekarang nih. Iya. Di rumah Bapa ada tempat tinggal, ada banyak tempat tinggal, ya kan? Kalau nggak begitu, aku nggak kasih tahu sama kamu, nggak ngomong begini, gitu kan? Nah, aku ke situ menyediakan tempat bagimu. Jadi ada tempat duluan, nggak tahu siapa tuh tempatnya siapa aja. Kaplingan. Coba siapa aja. Lalu kemudian
dia juga menyediakan tempat bagi para murid, ya kan, bagi para muridnya. Nah itu di Yohanes pasal 14 ya, ayat 2 dan 3 itu. Nah berarti sekarang yang ada dua tuh, yang pertama ya, ada tempat tinggal dan dia menyediakan tempat juga buat kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kerinduannya Tuhan ya. Ya kan? Nah sekarang kita aplikasikan juga dong di dalam kita. Di mana kita ada, dia rindu juga tuh. Di mana kita ada, dia juga ada. Ya, Immanuel ya. Iya, Immanuel, dia menyertai kita. Iya. Nah, orang percaya itu harus sadar di situ. Orang percaya itu. Jadi bukan cuma kerinduan Tuhan kita ada di sana, tapi kerinduan Tuhan juga dia ada di sini bersama dengan kita, menyertai kita, gitu kan, mengiring kita. Iya betul. Tapi kalau menurut saya Pak, poin ketiga ini sangat erat hubungannya dengan poin yang keempat, Pak, karena dia sinkron ya. Selaras gitu Selaras, ya. ya. Oke, kita baca dulu poin Poin keempat. keempat. Gimana Pak poin keempat? Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Oke. Di Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Oke. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kan dia pergi ke surga menyediakan tempat, ya kan? Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Berarti Kan tempat-tempat yang disediakan dia itu kan ya tentunya bagi orang-orang yang percaya kan Pak. Orang yang percaya berarti orang yang bertobat, menerima Yesus itu sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan mengerti akan kebenaran. iya. Kalau tempatnya disediakan kan ada disediakan oleh Tuhan Yesus seperti itu. Ya, gimana Pak Tony? Kalau saya berpendapat begini, saya mau yang ini nih Pak, yang ayat 2 ya, yang Ayat 2, ayat 2, Pak baca ya. sudah sampaikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah ini pernyataan Tuhan Yesus kalau menurut pendapat saya. Dia sedang berkata kepada setiap orang bahwa lu nggak perlu khawatir, pokoknya begitu lu percaya dan menjadi orang pilihan, tempatmu sudah ada. Begitu loh Pak. Tempatnya dulu Karena kan banyak tempat tinggal katanya. Ya, Artinya siapa saja sebenarnya yang memang dipilih oleh Tuhan dan memang merespon kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan tentu menghidupi firman-Nya ya. Jadi dia hidup dalam kebenaran firman. Mau pegang itu bagian itu. Itu sudah punya tempat. Nah kalau misalnya dia udah terima Tuhan Yesus, udah ada tempat, terus dia keluar lagi dari Tuhan Yesus, tempatnya kosong dong ya? Ya artinya tuh orang lain yang siapa tempat ini punya kesempatan. Nah artinya begitu Pak. Jadi yang Tuhan mau katakan begini. Jadi saya ini pergi bukan ngapa-ngapain. Tapi misinya jelas, ya, untuk menyiapkan tempat untuk kita, dan dia akan kembali datang untuk menjemput, kan begitu kan Pak? Nah ini Pak, tadi kan bahwa tentu dituntut oleh hidup dalam kebenaran. Jadi yang tadi Pak Robert katakan ada korelasi nih, poin ketiga sama poin keempat. Poin keempat dikatakan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kita. Nah sekarang untuk apa Roh Kudus ya begini, bukan Roh Kudus. Untuk apa tempat disediakan Tuhan kalau kita tidak sampai ke sana, tidak sampai ke tempat itu, gitu kan? Nah supaya sampai ke tempat itu, gitu kan, maka Tuhan kasih Roh Kudus sebagai Roh kebenaran yang menuntun, yang memberi kekuatan, penghiburan, pertolongan. Dan juga tentu menuntun dalam seluruh kebenaran kan, dia kan roh kebenaran kan, dia menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Nah ketika kita hidup dalam kebenaran itulah maka kita sampai ke rumah itu. Jangan berhenti, wah puji Tuhan ya udahlah ya itu sudah sediakan tempat buat gue, terus hidup sembarangan gitu, gak bisa dong.
Makanya kan ada gambarannya Pak. Jadi gambarannya kan 5 gadis yang bodoh Pak. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis bijaksana. Perhatikan mereka itu sebenarnya menunjukkan untuk, artinya kita bisa melihat bahwa mereka sebenarnya sungguh-sungguh ingin bertemu. Semua ingin bertemu dengan mempelai itu. Nah, hanya tidak semua memiliki syarat yang Tuhan berikan. Artinya tidak memiliki kesiapan dalam artian ketangguhan, kesetiaan, kekuatan, ketekunan dan lain sebagainya. Yang sangat diperlukan untuk seseorang mengiring Tuhan, Pak. Untuk dapat berjumpa dengan Tuhan dan memperoleh tempat di surga tadi, Pak. Memang gini. Sebelumnya Tuhan berbicara ya kepada siapa ya dia berkenan. Lalu kemudian ada Roh Allah di situ. Musa ada Roh Allah, Yusuf ada Roh Allah, gitu kan. Lalu kemudian imam-imam diurapi dengan Roh Allah. Itu namanya anointing spirit. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, putus tuh tabir bait suci terbelah dua. Dari sejak itu, gitu kan, orang sudah punya akses sendiri langsung dengan Tuhan. Nah, sejak saat itu Roh Kudus sudah ditaruh dalam kehidupan kita supaya kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Makanya disebut imamat yang rajani nih. Kita nih kan, imamat yang rajani, umat yang Allah, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Jadi ini kan kita sekarang orang percaya ini harus menyadari bahwa ada Roh Kudus yang menuntun seluruh kehidupan kita, sehingga kita akhirnya harus mentaati apa yang Dia kehendaki gitu. Nah, dari kita menjalani kehidupan lewat tuntunan Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran itulah, maka kita sampai ke rumah yang Tuhan Yesus sediakan. Jadi jangan berhenti percaya dengan rumah yang disediakan, sementara kita tidak pernah menuju perjalanan ke situ dengan tuntunan Roh Kudus, ya nggak akan sampai dong, gitu kan? Ya gimana menurut Bapak? Jadi Roh Kudus itu dia kan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Robert ya. Jadi memang Roh Kudus itu kan itu penghibur yang Tuhan siapkan setelah dia pergi dan sebagai penolong. Setelah Yesus naik ke surga, aku akan menurunkan ya namanya penghibur. Nah, penghibur ini memang dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, ya, menginsafkan kita dan memberikan kita kekuatan. Dan memang terus terang kita nggak akan mampu mengiring Tuhan tanpa kekuatan Roh Kudus. Nggak usah jauh-jauh. Untuk berhenti merokok aja tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Sorry nih kalau ada yang tersinggung nih ya teman-teman ya, pendengar sekalian ya, sahabat Talitakum ya. Itu aja susah kita, susah. Nah, makanya betapa pentingnya kita memelihara hubungan yang baik dan menaruh tempat ya Roh Kudus kita taruh tempat di hati kita, ya. Supaya kenapa? Supaya nggak terjadi pendukaan Roh Kudus. Karena pendukaan Roh Kudus ini kan ada firman berkata apa? Ini adalah dosa yang tidak dapat mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Begitu Pak. Iya. Saya tertarik dengan Markus 3. Nih, ya. Markus pasal 3 itu ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Markus 3 ayat yang ke-10 dan ke-11. Jadi waktu itu ini sebenarnya Yohanes Pembaptis ini tidak sedang berseru-seru di padang gurun ya, tapi dia sedang khotbah memang pelayanan itu dalam teks aslinya dia sedang mengajar. Nah, kemudian datanglah orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang yang menurut Yohanes Pembaptis ini
kamu ini keturunan ular beludak. Iya. Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah, kemudian di ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kalau kita analogikan begini, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, dan di mana Dia ada, Dia rindu kita juga ada. Nah, kerinduan ini. Nah, kemudian kita udah dikasih Roh Kudus lewat tuntunan Roh Kudus, ya, udah dibaptis Roh Kudus lah gitu ya, kalau dalam konteks ini kan. Tapi ketika masuk di dalam berbagai macam kesulitan, tantangan hidup, api penyucian, itu kan baptisan Roh Kudus sudah dengan api ya, dengan api. Api kan menggambarkan penderitaan, pikul salib, pikul salib, penderitaan, pikul salib. Nah, kalau dia cuma terima Roh Kudus tapi tidak pikul salib untuk hidup seperti Bapa, seperti Yesus ya, serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa di Matius 5 ayat 48 ya, nggak mungkin sampai ke surga, nggak mungkin sampai ke rumah Bapa, nggak mungkin. Nah, sekarang untuk memungkinkan kita sampai ke rumah Bapa, Tuhan Yesus tahu ya harus diberikan Roh Kudus. Nah, Roh inilah yang akan memampukan dia dalam dialog roh kita manusia dengan Roh Allah dalam dialog yang sama gitu ya, selaras. Bapak ngomong apa, kita merespon seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan sungai desis, hati nurani. Artinya kita harus menyerahkan terus hidup kita untuk dipimpin Roh Kudus setiap saat ya. Itu poinnya. Sehingga apa yang dikatakan tadi kan, kedatangan Kristus itu kan seperti pencuri. Kalau yang kedua itu tidak ada orang yang tahu, ya, hanya Bapa yang tahu katanya. Nah, karena kita nggak ada yang tahu manusia, maka memang ya kita harus senantiasa dipimpin Roh Kudus. Kita harus senantiasa hidup ya dipelihara, diberi kekuatan bersama-sama dengan Roh Kudus. Ya, apapun tindakan dan kegiatan kita, aktivitas kita, semuanya harus sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Begitu ya Pak? Iya, betul. Ya gitu. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Robert? Ya, jadi saya pikir begini Pak. Setiap anak Tuhan berkewajiban untuk menuruti apa kata Roh Kudus. Ya. Kalau memang kita mau memperoleh keselamatan, kalau kita mau memperoleh hidup dari Tuhan. Oke. Nih, kembali lagi ke Kisah Para Rasul yang pasal yang pertama sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu ya. Sebelum dia terangkat ke surga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Tadi udah dibaca sama Pak Robert. Yes. Di ayat yang 9 Bapak tadi baca. Tapi coba sebelumnya ya. Ketika mereka sedang berbicara ya, pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang keempat, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ mengharapkan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripada aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Oke. Lalu mereka bertanya nih, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Iya. Saya nggak tahu siapa yang bertanya nih, tapi dari mereka yang berkumpul, karena saya nggak punya catatan juga. Ya. Kalau dulu ada selfie, saya tahu siapa yang bertanya. Ada jejak digitalnya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Pak, Tuhan Yesus bicara soal kerajaan, kerajaan Allah. Dia bicara tentang kerajaan Israel. Kerajaan Allah itu di ayat yang ketiga tuh. Iya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Oke Pak? Tetapi di ayat yang ke-6, ya kan, mereka masih konteksnya adalah Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, yang seperti tadi saya katakan Pak, mereka masih mengharapkan
bahwa Yesus Juru Selamat Mesias ini adalah raja yang akan membawa bangsa Israel masuk ke dalam kejayaan seperti Ya, zaman Daud gitu ya. lepas dari zaman kan saat itu kan sedang perbudakan Romawi ya, penjajahan Romawi ya. Jadi mereka mengharap bahwa Yesus ini akan memerdekakan mereka. Panglima tempur secara yang mungkin yang mereka pikirkan ya. Jadi mungkin dikira Yesus itu adalah raja yang raja seperti raja Romawi atau apa begitu yang berkuasa lalu memimpin pertempuran dan segala begitu kira-kira mungkin. Enggak ya, kurang lebih gitu lah. Intinya membawa Israel itu merdeka, bebas, menjaya kan gitu. Ini menarik ya. Menarik. Ternyata Tuhan Yesus bilang begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, harapannya adalah dengan roh kebenaran itu kamu akan dituntun dalam seluruh kebenaran untuk memahami bahwa kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan dan menyediakan tempat bagi mereka itu adalah masuk dalam rencana Bapa untuk mengembalikan kembali ke rancangan semula. Rancangan semula itu yang mana? Kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Ke situ. Nah, bangsa Israel para murid masih konteksnya bagi Israel pada waktu itu dengan keadaan ini nggak nyambung. Maka kemudian di ayat yang ke-8 gitu kan, kesalahpahaman ini kan diteruskan sampai hari ini. Kesalahpahamannya. Kenapa? Karena diharapkan Roh Kudus dengan kuasanya mengalahkan semua kesulitan-kesulitan hidup kita, mengalahkan semua penderitaan, sakit penyakit kita, mengalahkan semua. Makanya itu yang dirindukan. Padahal harusnya kuasa ini adalah kuasa yang memampukan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan sekalipun kamu dalam penderitaan. Karena para rasul dahulu begitu ngalaminnya, gitu kan. Nah ini sekali lagi ya interpretasi memang ya, setiap orang pasti punya interpretasi yang berbeda-beda. Tapi ya makanya kita diskusikan di sini begini gitu kan. Nah sebelum itu kita mau dengar dulu satu lagu nih Pak. Nanti kita masuk dalam pembahasan ini ya. Satu lagu dulu yang memberkati kita. Kembali lagi sahabat Talitakum Radio 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan tema kita pagi ini sahabat Talitakum. Program kita hari ini adalah Ngupius bersama Haf, mendiskusikan fenomena sosial di sekitar kita untuk dibahas, diedukasi, dan dicari solusi dalam terang firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Dan tema kita pagi ini adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus agar Roh Kudus turun atas orang percaya, dan narasumber kita pagi ini Evangelis Robert Swanter Purba STH dan juga Pendeta Tony Stanggar STH MPD. Wah, MPD Pak ya, sekarang Pak ya, ya hampir ya, dikit lagi ya. Terus masuk dalam perjalanan ya. Sahabat dapat berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 0812 atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor telepon 0821 2347 1340. Kembali lagi kita ke materi kita ya. Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus turun atas kita. Nah, Pak Pendeta Tony ini ya, kan korelasi dari poin yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Evangelis Robert ya, bahwa kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama adalah karena dia datangnya dari sana, maka dia kembali ke sana. Karena dia sudah selesaikan juga misi Bapa ya, udah selesai, maka dia juga kembali ke surga karena sudah selesai. Lalu kemudian yang ketiga adalah menyediakan tempat. Nah, antara menyediakan tempat dengan mencurahkan Roh Kudus bagi orang percaya ini kan memiliki koneksitas ya, ada relasinya, ada hubungannya, supaya kalau nggak ada Roh Kudus ya, orang percaya sekalipun tidak akan sampai kepada tempat di mana Tuhan Yesus berada. Dan itu bukan berarti kalau ada orang mengatakan
ya saya sudah ada tempatnya kok, udah pasti saya ke sana gitu, tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kayaknya juga nggak mungkin. Tadi kita sudah bahas sampai di situ. Barangkali ada ayat yang paling tepat yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan korelasi antara poin 3 dan poin 4 tadi, Pak, antara rumah yang disediakan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus yang dicurahkan. Oke, silakan Pak. Kita akan coba lihat Yohanes 16 ayat 13. Oke. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ingat ya Pak ya, seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi kalau seseorang yang percaya kepada Yesus dipimpin atau berkata, dia mengaku dipimpin Roh Kudus, maka dia pasti memuliakan. Pasti yang keluar, yang muncul itu adalah memuliakan Tuhan. Nah kalau sebaliknya, kalau dia tidak memuliakan Tuhan, berarti dia tidak dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus. Kacau. Jadi mungkin begitu Pak. Jadi jangan ngaku-ngaku dipimpin Roh Kudus kalau yang muncul bukan memuliakan Tuhan. Itu aja. Berarti gini ya, Roh Kudusnya nggak kemana-mana, ada di situ. Tapi Firman Tuhan katakan Roh itu penurut, daging lemah. Berarti dia membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingannya. Iya, dia lebih menuruti dagingnya. Berarti tanda dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dikuasai Roh Kudus. Betul. Ya. Karena kalau orang mengatakan saya minta supaya Roh Kudus memenuhi saya gitu, lalu munculnya tanda bahasa roh, ya itu cuma tanda lahir, tanda lahir ya. Itu hanya ciri. Nah, belum mengalami perubahan. Belum. Jadi belum selesai di situ. Nggak cukup sampai situ. Ya itu benar. Kalau dia berbahasa roh, baguslah. Tetapi bahasa roh itu nggak menentukan orang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak belum tentu itu memuliakan Tuhan. Artinya yang dampak-dampaknya kalau orang itu sudah bisa berbahasa roh dan sebagainya. Oke, baik. Berarti udah clear ya. Sekarang Pak Robert deh. Nih yang terakhir Pak. Roh Kudus yang dicurahkan itu, Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran itu yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran itu, bagi orang percaya itu seperti apa Pak? Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk meneruskan karya kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi penolong, menjadi penghibur, atau pendamping yang siap membela dan memimpin orang kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus juga memberikan pengenalan yang intim akan Allah dalam hati dan pikiran orang-orang percaya. Jadi intinya Roh Kudus akan membuat orang percaya mengalami persekutuan yang nyata dan intim dengan Allah dan mengenali kebenarannya yang memperbarui hidup. Jadi sama seperti yang tadi Pak Tony sampaikan ya. Ada jadi sahabat Tali Takum yang dikasih Tuhan, pagi ini clear ya bahwa apa yang mengapa Tuhan Yesus naik ke surga, ya dia selain daripada dia telah menyelesaikan semua misinya, karena dia juga berasal dari surga, maka dia kembali ke surga. Lalu hal yang ketiga adalah Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Amin. Ya kan? Lalu yang keempat, dia mencurahkan Roh Kudus untuk memampukan setiap kita orang percaya sampai ke rumah yang Tuhan sediakan itu bagi kita. Makanya Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran dan pasti memuliakan Tuhan, kata Pak Pendeta Tony ya. Jadi kalau tidak memuliakan Tuhan, dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun sekalipun ia berbahasa roh gitu ya. Jadi bukan berarti matrai bahwa kita sudah berbahasa roh udah pasti sampai ke surga. Enggak. Orang yang berbahasa roh dia harus hidupnya dipimpin oleh Roh, yaitu hidup dalam kebenaran. Begitu ya Pak ya? Oke, baik sahabat Tali Takum yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri dengan doa. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Bapak, apa yang kami diskusikan pada pagi hari ini kiranya memberkati seluruh makhluk Tuhan dan para pendengar, sahabat Tali Tatung Radio dimanapun berada. Kiranya campur tangan Tuhan dengan kasih kuasa melawat dan kami menguasai atmosfer kami Tuhan. Dan kami mohonkan supaya Tuhan sucikan, kuduskan dan tempat ini secara khusus Tuhan, studio Tali Tatung dan juga Yayasan Mahanaim, kiranya Tuhan memberkati dan berguna dan seluruh staf yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu tercurah atas kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Salam, sahabat dan Ya. Zabur. Shalom. Shalom. Shalom.